Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan belajar Corel Draw untuk pemula, yaitu mengenal bagian-bagian Corel Draw. Yang pertama yaitu kita akan mengenal title bar, yaitu area yang menampilkan judul atau nama file yang sedang dibuka. Jadi saat ini saya telah membuka Corel Draw. Jadi yang paling atas ini, sebelah kiri paling atas, ini ada Corel Draw X7. D itu berarti file yang saya buka ini adalah saya simpan di data D, foldernya desain, kemudian nama file Corel ini adalah mengenal bagian Corel Draw. Maka bagian yang paling atas ini disebut sebagai title bar, yaitu area yang menampilkan judul atau nama file yang sedang dibuka. Kemudian yang kedua adalah menu bar. Menu bar merupakan area yang berisi menu dengan perintah-perintah yang dikelompokkan berdasarkan kategori file, edit, dan seterusnya ya. Windows, help ini. Jadi ini ada file, yang paling atas juga ini ada file, ada edit, ada view, ada layout, ada objek, efek, bitmap, text, table, tool, window. Ini adalah namanya menu bar. Kemudian yang bawahnya ini, di bawahnya menu bar itu disebut sebagai standar bar atau toolbar, yaitu berisi icon-icon standar yang memiliki fungsi tertentu yang berfungsi mempermudah akses sebuah perintah atau tool. Jadi fungsinya untuk mempermudahkan akses sebuah perintah atau tool. Maka di sini terdiri dari new. New ini berarti kita ingin membuka halaman baru atau lembar baru. Ini ada folder untuk kita open, membuka data. Kemudian ini ada save, kemudian ini ada printer, ada cut, dan seterusnya ya. Ini disebut sebagai standar bar. Jadi dari ini sampai ke ujung sini disebut sebagai standar bar atau toolbar. Kemudian yang keempat itu ada namanya property bar. Property bar bisa disebut juga active bar karena memunculkan menu yang berisi sesuai dengan apa yang kita kerjakan saat ini. Jadi kita saat ini mengerjakan apa, maka nanti akan muncul di sini di active bar. Jadi dari kertas A4 ini sampai ujung ini namanya active bar. Active bar ini isinya berbeda-beda nanti, tergantung kita sedang mengerjakan apa. Sebuah contoh, misalnya saya sedang menulis. Maka ketika saya sedang menulis, di property bar yang muncul adalah identitas atau informasi tentang tulisan saya ini, karena yang aktif kan ini latihan Corel nih. Nah ini saya menggunakan Arial, fontnya 24. Nah ini info semua tentang tulisan saya ini. Sebaliknya ketika saya membuat persegi misalnya, buat persegi, maka yang muncul di property bar adalah informasi tentang persegi yang sedang saya buat ini. Jadi persegi saya itu ukurannya ini 26 kali 24, atau misalnya saya ingin mengedit juga bisa, misalnya 30 kali 30 ya, ini bisa. Kemudian ini informasi semuanya tentang yang sedang saya buat ini adalah property bar dari persegi yang saya buat. Misalnya garisnya ingin kita rubah, tebalkan, ini bisa. Jadi ini disebut sebagai property bar. Selanjutnya yang kelima adalah toolbox, yaitu sebelah kiri ini dari atas, dari pick tool ini sampai ke bawah, ini disebut sebagai toolbox. Toolbox merupakan bagian utama dari Corel Draw yang berfungsi untuk membuat, mengisi, mengedit, dan memodifikasi sebuah objek atau gambar di dalam kertas kerja. Jadi kalau kita ingin membuat gambar, mengisi, mengedit, dan memodifikasi, ya kita bisa menggunakan toolbox. Toolbox di sini ada banyak ya. Nanti yang pertama ada pick tool. Pick tool itu yang paling kiri ini, yang paling atas di toolbox. Nah ini pick tool. Pick toolnya ada 3 ya, freehand pick dan free transform. Ini nanti bisa dicoba-coba sendiri. Fungsi dari pick tool ini, tool yang berbentuk anak panah, ini ya berbentuk anak panah ya, pick tool, sebagai dibilang tool dasar. Karena sering menggunakan ini untuk memilih objek dan gambar. Jadi fungsinya untuk memilih objek dan gambar.
Jadi fungsi dari pick tool ini adalah memilih objek atau gambar. Jadi misalnya kita ingin mengelompokkan atau menjadi satukan gambar ini, maka kita harus pencet pick tool ini dulu, baru kita jadikan satu, gini bisa. Atau kita memilih gambar, menunjuk gambar ya. Ini fungsinya dari pick tool. Berikutnya yang B adalah shape tool. Shape tool berfungsi untuk melakukan pengeditan secara halus, terutama untuk objek kurva dan teks, dengan memanipulasi jumlah not pada objek kurva atau teks sesuai kebutuhan. Jadi fungsi shape tool itu yang dari atas nomor 2 ini. Shape tool ini kan ada banyak, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 ya shape tool ini. Nanti ya fungsinya mirip, yang jelas fungsinya adalah mengedit secara halus. Mengedit apa? Mengedit kurva atau teks. Misalnya di sini ada teks, ada tulisan latihan Corel. Misalnya kita ingin mengedit supaya jarak antar tulisan itu sedikit jauh, maka kita klik di sini, kemudian kita klik yang shape tool. Nah, maka muncul panah ini. Panah ini tinggal kita tarik. Nah, maka jarak antar huruf bisa berubah. Sebaliknya spasi pun juga sama, kita tarik ke bawah, spasi antar huruf berubah. Ini adalah fungsi dari shape tool, yaitu mengedit sebuah teks atau grafik. Sebaliknya, misalnya latihan Corel ini, tanpa kita menggunakan shape tool, kalau ini ditarik ke kanan maka akan jadi seperti ini. Kalau ini ditarik ke bawah akan jadi seperti ini. Ya, beda ya. Ini kalau kita tarik secara manual biasa seperti ini. Tapi kalau kita menggunakan shape tool, misalnya kita udah seperti ini, kita klik shape toolnya, kemudian kita tarik, nah ini berubah. Ya, ini adalah salah satu fungsi dari shape tool. Nanti bisa dipelajari sendiri secara lebih mendalam. Selanjutnya yang C adalah crop tool. Crop tool berfungsi untuk memotong dan menghapus objek berupa kurva atau gambar. Jadi crop tool itu fungsinya untuk memotong atau crop. Ini yang ketiga, ini ada crop, ada knife, virtual delete, dan penghapus ya. Ini adalah crop tool. Nanti bisa dicoba semua. Jadi crop tool itu misalnya kita ingin mengambil gambar ini aja, ini kita crop. Ya ini bisa kan? Ya ini namanya crop tool untuk memotong atau menghapus objek. Ini misalnya menghapus objek juga bisa. Ini namanya crop tool. Berikutnya yang D adalah zoom tool. Zoom tool berfungsi untuk memperbesar dan memperkecil kertas kerja. Di dalamnya terdapat tool pen yang berfungsi untuk menggeser kertas kerja. Jadi ini adalah zoom ya, zoom tool. Alat untuk memperbesar atau nah ini kita pencet, dia bisa menjadi besar karena ini adalah zoom tool. Kemudian di zoom tool ini ada juga pen, ini untuk memindahkan kertas kerja. Jadi ini fungsinya untuk memindahkan kertas kerja ya. Dengan kertas kerja saya ukurannya A4, saya pindahkan dengan itu tadi. Berikutnya yang ke E itu adalah freehand tool. Di sini kalian akan menemukan banyak tool yang berfungsi untuk membuat garis atau kurva. Yang sering digunakan adalah pen dan 3-point curve. Jadi ini adalah freehand tool. Ada banyak ya freehand tool. Freehand, 2-point line, pen, polyline, 3-point curve. Yang sering digunakan adalah pen, kemudian 3-point curve. Kalau pen ini untuk membuat gambar yang menggunakan garis lurus, misalnya membuat rumah misalnya. Nah ini kita bisa menggunakan ini adalah sederhana menggunakan pen tool ini ya, pen ya. Kemudian 3-point curve ini untuk membuat yang melengkung, misalnya kita ingin buat gambar yang melengkung atau membuat daun lah misalnya. Nah ini bisa kita gunakan ini membuat daun ya.
Ini fungsi dari 3-point curve yang di freehand ini ya. Yang sering kita gunakan itu yaitu pen buat garis lurus, 3-point curve untuk membuat yang melengkung. F yaitu artistic media tool. Tool ini berfungsi untuk membuat objek artistik, bisa berupa brush, spray, dan kaligrafi. Jadi ini artistic media tool. Nah, ini. Nah, kita bisa gambar, kita bisa berubah sesuai keinginan kita. Ya, ini seperti cat air ya. Jadi untuk pilihannya nanti bisa pilih di sini. Ya, ini untuk seperti cat air. Ini artistic media tool. Selanjutnya yang G adalah rectangle tool. Tool ini berfungsi untuk membuat objek persegi atau persegi panjang. Jadi ini ya. Ya, ini kita bisa membuat persegi panjang atau persegi dengan cepat. Artinya dengan alat ini kita tidak perlu membuat persegi secara manual, membuat garis 4 yang dihubungkan tidak perlu. Dengan ini kita cepat untuk membuat persegi. Ya, ini adalah fungsinya untuk membuat persegi dengan cepat. Kemudian nanti ada ellipse tool. Tool ini berfungsi membuat objek lingkaran dengan cepat ya. Ini ellipse tool. Nah, ini ellipse. Nah, kita membuat lingkaran dengan cepat. Kalau mau membuat lingkaran yang benar-benar tidak lonjong, benar-benar lingkaran sambil ditekan kontrol. Ini sambil saya tekan kontrol maka dia bentuknya benar-benar bulat ya. Ini adalah ellipse tool. Kemudian yang I adalah polygon tool. Polygon tool ini berfungsi untuk membuat objek poligon. Terdapat banyak tool di dalamnya. Nanti kalian dapat mencoba satu persatu. Ini ya, ini polygon tool. Ini bisa membuat poligon, bisa membuat bintang, spiral, banyak ya. Nah ini bisa dipilih yang atas ini. Misalnya kita modelnya mau seperti ini. Jadi ini supaya kita lebih cepat untuk membuatnya. Atau banner juga bisa kita buat. Nah, macam-macam banner bisa kita pilih di atas. Nah ini macam-macam bannernya. Ini adalah fungsi dari polygon tool, membuat jenis-jenis gambar seperti ini dengan cepat tanpa harus dibuat dengan manual. Berikutnya yang J adalah text tool. Seperti namanya, text tool berfungsi untuk membuat teks sesuai dengan kebutuhan. Di dalamnya terdapat tool membuat tabel. Ini ya text tool. Nah ini text tool, ini text tool. Kita bisa menulis, misalnya latihan Corel. Jadi text tool fungsinya membuat teks atau tulisan atau juga membuat tabel. Ya, ini membuat tabel ya. Dengan text tool, tabel. Kemudian kalau kita ingin menambah baris dan kolom tinggal klik di atas ini. Nah, tinggal klik di atas ya. Ini adalah text tool, bisa membuat tulisan maupun membuat tabel. Selanjutnya yaitu yang K adalah parallel dimensi tool. Tool ini digunakan untuk membuat kurva paralel dengan dimensi yang sama. Terdapat banyak tool di dalamnya. Artinya kita bisa membuat persegi, kemudian kita bisa menentukan ukurannya juga ya. Ya, ini. Ya. Nah, kita tahu kan persegi kita ukurannya berapa? Ini 1,49 inch, ini 3,49 inch. Artinya kita tidak perlu membuat tulisan ini secara manual. Cukup dengan menggunakan parallel dimensi tool, kita bisa membuat tulisan ini lebih cepat. Berikutnya adalah line connector tool. Tool ini berfungsi untuk mengkoneksikan atau menggabungkan dua objek yang berbeda. Kita akan menghubungkan dua objek ini. Ya, ini sudah terhubung ya. Maka kalau kita pindah tetap dia terhubung. Ini fungsinya untuk line connector tool. Mungkin kalau kita membuat struktur organisasi ini akan mempermudah kita.
Kayak gini, kita pilih yang lain misalnya. Ya, ini dengan LAN connector tool kita bisa menghubungkan objek seperti ini. Ya, ini fungsi dari LAN connector tool. Selanjutnya yang ke M atau huruf M, yaitu drop shadow tool. Yang ini ya. Nah, ini fungsinya untuk membuat bayangan. Tuh, kita warnai dulu. Nah, ini ada bayangannya ya. Jadi ini fungsinya untuk membuat bayangan. Nanti di sini ada banyak pilihannya, bisa dicoba. Ya, seperti ini juga bisa. Jadi ini adalah fungsi dari shadow tool. Berikutnya adalah transparansi tool, yaitu berfungsi untuk membuat objek menjadi transparan dengan tingkat transparansi dan model yang dapat diukur. Artinya dengan transparansi tool kita bisa gambar kita bisa transparan ya. Misalnya kita taruh di atas tag. Ini nanti kita bisa mengatur transparansinya menggunakan transparansi tool ini. Ya, ini kalau membuat objek menjadi transparan. Kemudian yang O adalah, kemudian berikutnya adalah color tool. Ini untuk pewarnaan. Jadi misalnya saya punya persegi ini, ingin saya warnai. Kalau warna yang tersedia kan cuma ini kan di samping-samping ini. Nah, ini kuning, pink. Tapi kadang kita mengambil warna dari tempat lain. Jadi tool ini digunakan untuk mengambil sampel atau contoh warna yang berupa presentasi campuran warna dari objek yang terpilih. Jadi ini saya yang mengambil kombinasi warna dari internet. Jadi ada web internet yang khusus untuk mengkombinasikan berbagai warna. Artinya kalau kita itu bingung mau mengkombinasikan warna apa aja yang bagus, maka di internet ada web, ada 9 web mungkin ya kalau nggak salah. Yang dia itu webnya itu memang di situ muncul berbagai kombinasi warna. Salah satunya ini yang saya ambil dari web, misalnya kombinasi warna seperti ini. Kan ini kombinasi warnanya yang menarik dalam kalau kita ingin menggunakan desain. Misalnya kita ingin mewarnai ini, kita bisa menggunakan color tool tadi. Kita klik sini color toolnya. Kemudian kita pilih warna yang hijau ini. Kita klik, kemudian warnanya hijau seperti ini. Tentu warna hijau ini kalau dari bawaan Corel tidak ada kan, susah kita mencarinya di sini. Gitu. Atau mungkin kita ingin merubah ke warna yang lain, kita klik ke merah. Ya, ini sama kan? Nah, ini fungsinya untuk seperti ini. Jadi untuk mengambil sampel warna dari tempat lain supaya warnanya sama. Ya ini warnanya sama. Jadi kalau kita membuat warna, kadang bingung kombinasi warna yang bagus untuk desain apa, cari aja di internet. Di internet itu ada web yang dia fungsinya untuk mengkombinasikan berbagai warna yang sesuai untuk desain. Jadi ini kombinasi warna yang sesuai. Kita nanti bisa menggunakan warna ini untuk desain kita, sehingga warnanya lebih menarik. Keenam adalah rule atau penggaris, yaitu bagian dari CorelDRAW yang berfungsi sebagai penggaris. Kita akan tahu seberapa besar objek jika di dalam kertas kerja. Rule akan mengikuti kertas kerja yang kalian pilih di awal. Untuk satuannya cm atau inci. Jadi ini ya, ini ada angka-angkanya, ini bisa ini adalah penggaris untuk membantu kita membuat desain. Misalnya buat ukuran pun juga bisa kan ya. Kita bisa sesuaikan ya ini ya. Ini adalah penggaris. Di atas sama di samping kiri. Kemudian ada drawing page, merupakan area kertas kerja yang memiliki ukuran sesuai kertas kerja yang kalian pilih. Drawing page juga biasa disebut printable area karena hanya objek yang berada dalam drawing page saja yang dapat dicetak. Ini ya, saya memilih kertas A4 ini. Drawing page saya itu A4 ini ukurannya ini A4. Nah, tempat saya menulis ini A4. Kemudian di luar ini
drawing desktop ini. Nah, di luar saya juga bisa menggambar. Tapi gambar saya yang di luar ini ketika saya print, maka itu tidak akan bisa di print ya. Artinya misalnya saya mau ngeprint halaman ini, maka yang bisa di print adalah yang masuk di dalam kertas ini aja. Di dalam kertas A4 ini aja yang bisa di print. Adapun yang desainnya yang di luar ini tidak dapat di print. Kalau ingin bisa di print ya nanti desainnya tinggal saya masukkan ke kertas. Nah, kalau desainnya ada saya masukkan ke kertas, berarti ini nanti bisa di print juga. Selanjutnya ada dokumen navigator. Bagian ini berfungsi untuk mengontrol halaman agar dapat berpindah dari halaman satu ke halaman yang lain. Tempatnya berada di pojok kiri bawah. Ini ya, ini pojok kiri bawah. Ini ada dokumen navigator. Ini ada halaman ini untuk memindah ya. Geser bisa, geser halaman. Ini navigator. Kemudian yang berikutnya ada status bar. Status bar berfungsi untuk menampilkan status objek yang sedang aktif dan mengetahui posisi kursor yang ada di jendela. Di sini kalian juga dapat melihat warna yang digunakan pada objek tersebut. Artinya misalnya saya sedang aktif ini saya warnai. Nah, ini status bar itu yang di paling bawah ini ya. Saya menggunakan apa itu muncul. Nah, misalnya saya ini saya membuat lingkaran, saya menggunakan elips, keterangannya di status bar, elips on layer 1 di layer 1. Kemudian warnanya apa? Warnanya di sini saya cantumkan warnanya hijau yaitu C64, C67, M11 dan seterusnya. Ini adalah kode warnanya. Kemudian ini garis terluarnya. Nah, ini warnanya hitam, misalnya saya ganti pink. Nah, ini berubah jadi pink ya. Ini namanya status bar. Ini senantiasa berubah tergantung kursor saya di mana. Misalnya kursor saya di persegi, ya maka ini adalah informasi di persegi saya. Atau misalnya kursor saya di teks. Nah, ini misalnya kursor saya di teks ini, maka di status bar ini juga berubah. Maka di sini kita lihat ini areal, hurufnya areal. Kemudian di layar 1 warnanya hijau dan seterusnya ya. Ini fungsinya atau juga disebut sebagai status bar. Kemudian yang ke-10 ada navigator lagi, yaitu navigator tombol kecil pada bagian bawah sebelah kanan yang berfungsi untuk membuka tampilan drawing window dalam ukuran kecil. Bagian ini akan membantu kalian untuk bergerak ke objek yang akan kalian edit. Ini ya. Kecil ini ya, anak panah ini. Nah, ini muncul semua kan. Nah, kita bisa menggeserkan seperti ini. Ini namanya navigator. Ini sangat berfungsi kalau kita mengedit dalam ukuran yang besar. Atau misalnya kita ingin mengedit, nah ini kan, nah, kita bisa menggunakan navigator ini. Misalnya kita perbesar, nah kita misalnya udah mengedit ini udah selesai, kita ingin pindah, nah, kita bisa pindah menggunakan navigator ini. Kita bisa pindah menggunakan navigator ya. Jadi kita bisa memperbesar desain kita, kemudian kita dapat mengerjakannya secara lebih teliti. Kemudian yang 11 adalah Docker, yaitu bagian yang berisi perintah dan setting pada tool-tool tertentu. Seperti objek manager, objek property, color dan lain sebagainya ya. Ini kalau Docker, ini di tempat saya belum muncul, bisa memunculkannya di sini. Nah, ini ada Docker. Ya, ini Dockernya ya. Ini adalah berisi perintah dan setting pada tool-tool tertentu. Kemudian yang berikutnya itu ada yang 12, ini yang terakhir itu ada papan warna. Gitu. Ini terdapat pada bagian sebelah kanan. Jadi ini ya, warna-warna ini color palette ini adalah papan warna yang bisa kita gunakan untuk mewarnai objek. Misalnya ini kita punya persegi, ya tinggal kita pilih warnanya aja. Nah, berubah kan? Ya ini. Ini kalau kita ingin menggunakan warna yang tersedia di Corel ini. Ini bisa dengan mudah seperti ini. Demikian untuk pengenalan bagian-bagian Corel Draw ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.